Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Arsita dengan NIM 1212-1076 dari YAUD 2B. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang analisis HOT, pengenalan dan pengembangan HOT dalam penerapan metode pembelajaran pada anak usia dini. Kepada Bapak dosen pengampu yang terhormat, Dr. Randes Haji Aam Kurnia, MPD, dan Haji Muhammad Naufal Fairuzillah, MPD, MED. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah hakikat HOTS atau High Order Thinking Skill. HOTS merupakan sebuah cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan rumus dan prosedur. Konsep HOTS berasal dari teori taksonomi Bloom pada tahun 1956 yang kemudian disempurnakan oleh Anderson and Caldwell pada tahun 2001. HOTS juga semakin diperhatikan ketika munculnya kerangka kerja pembelajaran modern yang salah satunya adalah berpikir tingkat tinggi. Tujuan pembelajaran modern memiliki karakteristik 4CS, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving. Terus yang selanjutnya ada model-model. Ada model-model dalam pembelajaran HOTS. Pembelajaran HOTS implementasi dalam PAUD. Yang pertama adalah ada penemuan atau guided discovery. Discovery learning merupakan proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk menguasai konsep dan prinsip di bawah bimbingan seorang guru. Discovery learning ini memperkerjakan guru sebagai fasilitator yang membimbing siswa sesuai kebutuhan. Model ini mendorong siswa untuk berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip-prinsip umum berdasarkan materi dan data yang diberikan oleh guru. Model-model pembelajaran HOTS dalam pengembangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya kementerian dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan intelektual terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. Yang selanjutnya ada pendidikan karakter dan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai higher order thinking skill yang dipicu oleh 4 kondisi. Yang pertama ada situasi kondisi atau situasi belajar, yang kedua kecerdasan, yang ketiga pemahaman pandangan, yang keempat keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama sebuah situasi belajar yang dimana memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan dalam situasi belajar lainnya. Yang kedua adalah kecerdasan. Kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang ketiga adalah pemahaman pandangan. Pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif.
Yang keempat adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir, seperti kritis dan kreatif. Materi selanjutnya, pembelajaran, HOTS pada PAUD, dan evaluasi penilaian. Karakteristik yang harus dipenuhi dalam pembelajaran ini ada 5. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, bersifat divergen, menggunakan multirepresentasi. Yang keempat, berbasis permasalahan atau berbasis permasalahan konstekstual. Yang terakhir adalah menggunakan bentuk soal yang beragam. Pembahasan analisis SWOT. Yang pertama adalah STURGE. STURGE di sini, siswa lebih berpikir logis dan sistematis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan menganalisa suatu masalah lebih kritis, sehingga lebih mampu menentukan sikap. Yang ketiga adalah kemampuan siswa lebih terasah, lebih kreatif, dan ada usaha untuk berpikir. Yang keempat adalah dapat membiasakan siswa untuk berpikir luas. Yang kelima, siswa memiliki wawasan luas dan mampu berpikir dengan mengikuti zaman yang berkembang. Yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunity, yang keempat adalah threat psikologis. Bisa dilihat nanti di artikel ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.